Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi untuk kita semua. Ketemu lagi kita pada pembelajaran matematika, yaitu tentang bangun ruang sisi datar. Apa kabar hari ini? Sehat? Alhamdulillah. Semoga kita selalu diberi kesehatan. Jika ada hari ini yang tidak sehat, Ibu doakan segera lekas diberi kesembuhan. Amin. Walaupun tidak sehat, kita tetap semangat untuk belajar demi masa depan. Baiklah, kita akan memasuki materi baru tentang bangun ruang sisi datar. Sebelumnya, kita ingat kembali materi pada pertemuan sebelumnya. Ayo, siapa yang masih ingat rumus dari volume balok? Ayo, ingat, untuk menentukan volume dari bangun ruang sisi datar, itu rumusnya luas alas dikali tinggi. Sehingga balok rumusnya apa? Panjang kali lebar kali tinggi. Mantap. Oke. Sekarang kita akan melanjutkan materi baru, yaitu tentang bangun ruang sisi datar prisma. Ibu harapkan setelah menonton video ini, anak-anak ibu telah memahami tentang apa itu prisma, contoh prisma, jenis-jenis prisma, unsur-unsur dari prisma, cara untuk menentukan luas permukaan dan volume dari prisma. Baik, siapkan buku, pena, catat yang penting. Oke? Baik, yang pertama kita akan mempelajari tentang apa itu prisma. Siapa yang masih ingat bagaimana bentuk prisma? Ya, betul. Kemudian, apa contoh prisma dalam kehidupan sehari-hari? Atap rumah. Kemudian apa lagi? Tenda. Apa lagi? Batako. Apa lagi? Kotak jajan yang berbentuk prisma ya. Kemudian ibu mau menyampaikan bahwa kulkas juga merupakan contoh dari prisma. Kenapa, Bu? Kemarin kan kulkas contoh dari balok, sekarang contoh dari prisma. Kenapa bisa begitu? Siapa yang tahu apa jawabannya? Ayo kita lihat pengertian dari prisma. Prisma adalah bangun ruang sisi datar yang mempunyai alas dan tutupnya sejajar dan kongruen, di mana sisi tegaknya tersusun dari persegi panjang atau persegi, serta berbentuk segi N yang terlihat dari bentuk alas atau tutupnya. Jadi dari pengertian tersebut terlihatlah bahwa balok atau kulkas tadi merupakan contoh dari prisma. Perhatikan gambar balok di samping. Balok itu kan 3 pasang persegi panjang yang sejajar dan kongruen. Itu bisa kita jadikan alas ataupun tutupnya. Kemudian sisi tegaknya tersusun oleh persegi panjang atau bisa juga persegi. Sehingga balok merupakan salah satu contoh dari prisma. Bu, kalau begitu kubus juga dong? Ya, tentu kubus juga. Semua sisi dari kubus itu bisa kita jadikan alas dan tutup. Kemudian sisi tegaknya tersusun oleh bidang berjenis-jenis dari prisma. Prisma itu bisa kita lihat bentuknya dari bentuk alasnya. Alasnya itu berbentuk segi apa? Ya kan? Coba lihat ya. Yang pertama itu ada prisma segitiga. Kenapa dikatakan prisma segitiga? Karena alasnya berbentuk segitiga. Itu contohnya tadi atap sama tenda. Kemudian ada prisma segi empat. Itu contohnya kubus balok. Prisma segi 5 dan segi 6. Itu ada contohnya batako. Kemudian kita akan melihat apa saja sih unsur-unsur dari prisma. Untuk menentukan unsur prisma, kita bisa menggunakan rumus sebagai berikut. Coba kita cocokkan ya. Yang kita cobakan kepada prisma segi 3. Yang pertama itu ada titik sudut. Berapa titik sudut pada prisma segitiga? Rumusnya itu 2 dikali N. N-nya berapa? 3. 2 dikali 3 berapa? 6. Berarti ada 6
titik sudut yang mana saja? Titik A, titik B, C, D, E, dan F. Kemudian ada rusuk. Rusuknya 3 dikali N, berarti 3 dikali 3. Ada 9 rusuknya. Coba perhatikan pada gambar. Terlihat ya? Salah satu contohnya yaitu rusuk DE. Kemudian ada sisi atau bidangnya, ya kan? Itu rumusnya 2 ditambah N. Berarti 2 ditambah 3. Berarti ada berapa? Ada 5. Yang mana saja? Salah satu contohnya terlihat yaitu A, B, D, E. Ya kan? Kemudian ada namanya diagonal bidang. Diagonal bidang itu rumusnya N dikali N kurang 1. N-nya tadi 3. 3 dikurang 1 berapa? 2. Kemudian 2 dikali 3? 6. Berarti ada 6 diagonal bidangnya. Yang mana saja? Itu diagonal terdapat pada sisi tegaknya. Karena sisi atas sisi bawah itu persegitiga ya. Selanjutnya itu ada diagonal ruang. Untuk menentukan diagonal ruangnya, kita bisa menggunakan rumus N dikali N kurang 3. N-nya tadi 3. 3 kurang 3 berapa? 0. 0 dikali 3 dapat 0. Berarti prisma segitiga tidak memiliki diagonal ruang. Selanjutnya itu ada bidang diagonal. Untuk bidang diagonal ada 2 rumus. Untuk yang N-nya genap dan untuk N-nya ganjil. Karena ini prisma segitiga, N-nya itu ganjil. Berarti rumusnya 1/2 N dikali N kurang 3. N-nya berapa? 3. 3 kurang 3 berapa? 0. Kemudian setengah dari N dikali 0. Itu berapa? 0. Berarti prisma segitiga tidak memiliki diagonal ruang dan bidang diagonal. Oke, itulah tadi unsur-unsur dari prisma segitiga. Nanti coba kalian cari atau coba kalian sesuaikan apakah rumus ini sesuai dengan prisma segi 4, segi 5, segi 6, dan segi N lainnya. Oke, selanjutnya kita lihat bahwa prisma ini jika kita buka akan membentuk jaring-jaring dari prisma. Sama halnya dengan kubus dan balok. Prisma memiliki banyak sekali jaring-jaring. Kenapa? Karena prisma aja ada beberapa macam. Segitiga, segi 4. Jaring-jaring segitiga itu tidak satu, masih banyak lagi yang lain. Ini salah satu contohnya. Ini juga coba kalian cari nanti ya. Yang mana saja jaring-jaring dari prisma. Selanjutnya kita akan membahas tentang luas permukaan dari prisma. Coba kita lihat dari prisma segitiga. Ya kan? Kalau kita buka prisma segitiga ini, terlihat dia jaring-jaringnya. Terlihat mana saja bidang sisi datar yang membentuk bangun ruang sisi datar prisma ini. Terlihat bahwa ada 2 segitiga yang merupakan tutup dan alas. Dan terlihat juga sisi tegaknya yaitu tersusun dari persegi panjang. Jadi kalau kita lihat ada 2 segitiga. Itu merupakan alas dan tutupnya. Rumusnya apa? Rumus segitiga. Setengah alas kali tinggi. Kemudian ditambah luas permukaan dari sisi tegaknya yaitu persegi panjang tadi ya. Itu panjang kali lebar. Nah, kemudian kita sederhanakan lagi rumusnya. Kalau yang pertama itu adalah luas dari alas dan tutupnya, berarti itu 2 dikali luas alas, ya kan? Kemudian ditambah dengan keliling dari alas dikali tinggi. Kenapa keliling alas kali tinggi? Keliling alasnya tadi itu bisa kita katakan panjang dari
sisi tegaknya. Kemudian sedangkan tinggi bisa kita katakan lebar dari sisi tegaknya, karena sisi tegaknya tadi itu berbentuk persegi panjang. Itulah rumus dari prisma, yaitu 2 kali luas alas ditambah keliling dikali tinggi. Kemudian kita masuki materi selanjutnya, yaitu volume dari prisma. Untuk menentukan volume dari prisma, sama halnya dengan bangun ruang sisi datar lainnya, yaitu luas alas dikali tinggi. Berarti kita cari dulu alasnya berbentuk apa. Kita cari berapa luas alasnya, kemudian kita kali dengan tingginya. Ya, itulah tadi rumus untuk menentukan luas alas dan volume, untuk menentukan luas permukaan dan volume dari prisma. Kita lihat dulu, kita perhatikan prismanya itu berbentuk segi N apa. Lalu nanti kita sesuaikan dengan rumusnya. Ingat saja, kalau untuk luasnya ingat bahwa rumusnya itu 2 kali alas ditambah keliling dikali tinggi. Kemudian untuk volumenya, luas alas dikali tinggi. Perhatikan alasnya apa, kemudian kita kali dengan tingginya. Itulah materi kita pada pertemuan ini tentang prisma. Jika ada anak-anak ibu yang belum memahami materi tentang prisma, silakan catat di bukunya. Kemudian nanti ketika kita sudah jumpa di Meet tatap muka, tanyakan. Jika malu, coba nanti munculkan pertanyaannya di Google Classroom. Nanti ibu buka di situ sesi tanya jawab dan diskusinya. Baik, itulah tadi materi kita pada hari ini. Semoga anak-anak ibu semua tidak hanya skip-skip ya video ini, dipelajari. Oke? Semoga anak-anak ibu tetap dalam keadaan sehat walafiat. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.